Baru kali ini area PIM ramai sebanyak itu. Merinding ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan pada selamat ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu saya nggak kondusif gitu Pak. Saya nggak terima Pak. Saya udah keluar dari sekolah Pak. Semenjak itu saya nggak punya duit Pak. Ini saya mati kan negara Pak. Daripada saya mati bela beneran kagak mau. Dia cuma para petugas dia. Iya, saya tahu petugas. Saya pengen bilang Bapak, ini semua saya pengen masuk. Oh. Saya pengen masuk ataupun perwakilan. Jokowinya nggak ada, lagi ngaciro. Saya tahu itu. Oke, masih selamat berjuang ya. Iya. Pagi ini Anies Baswedan akan menemui para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Siapa yang mau bicara tadi? Dengarkan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ramadan Legaku. Saya dari Universitas Guru Jakarta. Saya adalah ketua BEM-FISIP Universitas Guru Jakarta. Saya dan teman-teman dari pagi sampai malam, kemudian tetap kokoh berada pada pergerakan ini untuk kemudian menuntut apa yang kemudian menjadi keresahan bagi seluruh rakyat Indonesia, betul? Di hadapan Bapak Gubernur dan saudara yang sungguh saya hormati, di beberapa provinsi di Indonesia, masing-masing gubernur telah menyatakan sikap untuk kemudian menolak undang-undang Omnibus Law, betul? Dan saat ini Bapak menggunakan media sosial dan Bapak bisa mengakses informasi tersebut. Ada gubernur Maluku yang kemudian dengan menyatakan sikap bahwa menolak undang-undang Omnibus Law. Maka permintaan kami sebelum kami pulang, Bapak Anies Baswedan di hadapan kami sebagai mahasiswa, sebagai representasi masyarakat Indonesia, untuk kemudian menyatakan sikap agar kemudian menolak undang-undang Omnibus Law yang kemudian disahkan oleh Dewan Komisaris Rakyat, betul? Yang penting dari Bapak Anies Baswedan sungguh kami harapkan malam ini agar kemudian kami pulang dengan hati yang tenang, kami bisa tidur, kami bisa kemudian aktivitas dengan baik, betul? COVID-19 ini begitu berdampak pada perekonomian nasional kita, betul? Sampaikan statement Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pada malam hari ini kami sangat butuhkan. Kami kemudian berharap bahwa Bapak Anies Baswedan merasakan penderitaan kami, merasakan penderitaan seluruh masyarakat Indonesia, betul? Kami menunggu dengan hormat Pak Anies Baswedan yang sungguh kami hormati mengeluarkan statement entah apapun seperti apa, tapi kita pastikan bahwa statement dan kemudian menyenangkan Kamera. masyarakat Indonesia, betul? Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Anies. Duduk.
demikian kami akan hak itu tidak boleh hilang, karena itulah yang membuat negeri kita disebut sebagai negeri yang merdeka. Katanya sekarang, kalian saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi. Maju Pak! Disampaikan. Besok kita akan lakukan pertemuan. Jadi, teman-teman sekalian, saya akan pastikan apa yang tadi disampaikan. Dari banyak yang merekam di sini. Semua direkam Pak. Dari awal. Besok akan diteruskan. Dan teman-teman sekalian, ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua. Betul. Dan Anda semua sedang berusaha untuk menegakkan keadilan. Betul. Karena itu jalankan juga dengan sebaik-baiknya. Jalankan dengan tertib. Siap. Siap tertib. Siap sampai rumah selamat. Siap. Bapak diculik. Rumah tertib. Siap. Kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang kata-katanya begitu saja. Ketika kita mengatakan kami akan tertib, tunjukkan tertib itu. Ketika kita akan bisa menjaga keselamatan warga yang lain, tunjukkan keselamatan warga itu. Betul tidak, saya? Apalagi sekarang ini sedang ada wabah COVID. Jokowi ke Kalteng, Anies temui mahasiswa, masa teriakan, Anies Presiden. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seakan membawa angin segar bagi ratusan mahasiswa dan pelajar yang masih bertahan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis malam. Sebab sepanjang aksi yang dilakukan sejak pagi, masa tak ditemui oleh Presiden Jokowi yang diketahui terbang ke Kalimantan Tengah untuk meninjau lumbung pangan. Anies yang secara bersama-sama dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman disambut positif oleh massa yang tengah menggelar aksi demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Dari pantauan kantor berita politik Ermol di lokasi, Anies mendengarkan satu persatu keluhan massa. Guna meredam amarah massa, Anies bahkan mengajak ratusan mahasiswa dan pelajar tersebut untuk menyajikan lagu nasional Padamu Negeri dan diikuti seluruh peserta. Tak sampai di situ, massa bahkan meneriakkan Anies sebagai timbal balik atas kedatangan orang nomor 1 di Jakarta ini. Din Samsudin juga mengatakan, saya sesalkan Presiden tidak ada di istana. Apa salahnya mendengar rakyat? Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membakar emosi para buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan menggelar demo. Bahkan demo yang digelar di beberapa wilayah termasuk di depan Istana Negara ricuh dan terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Ketika demonstran memanas, Presiden Joko Widodo justru tak berada di Istana Negara dan memilih terbang ke Kalimantan Tengah meninjau lumbung pangan. Hal ini pun disesalkan banyak pihak, salah satunya Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Din Samsudin. Saya sesalkan Presiden tidak berada di Istana Negara, seharusnya memberi jawaban, jangan menonton demonstrasi dari jauh. Begitulah kata Din dalam acara virtual tanya jawab Cak Unung yang digagas kantor berita politik Ermol. Presiden Joko Widodo yang melekat dengan predikat pro rakyat seakan terbantahkan di mata Din Samsudin. Pasalnya, Jokowi bukan menemui para buruh untuk berdialog bersama, malah memilih pergi ke wilayah lain. Jika betul-betul pro rakyat, apa salahnya mendengar aspirasi dari rakyat, kaum pekerja? Akan baik-baik saja, dan tadi kawan-kawan serikat pekerja pada sarasehan kebangsaan membongkar semua ada masalah-masalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan sikap pemerintah seperti saat ini, dia menilai justru tidak hanya rakyat yang dirugikan, namun reputasi pemerintah juga akan rusak di mata rakyat. Sikap keras kepala pemerintah terkait Omnibus Law, pilkada, dan lain-lain bahaya. Bukan hanya bahaya bagi bersama, bahaya bagi pemerintah sendiri, dan dia tidak yakin pemerintah akan bisa menanggulanginya nanti. Sementara itu, soroti tanda tangan Jokowi di surat RUU Ciptaker Rahlan mengatakan ruwet. Politisi Dahlan Nasidik berkomentar soal tanda tangan Presiden Jokowi dalam surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam potret surat yang diduga merupakan surat resmi dari Istana Kepresidenan itu,
Tertulis bahwa Presiden Jokowi menyampaikan agar rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja segera dibahas. Surat tanggal 2 Februari 2020 itu berisikan pesan agar Ketua DPR segera memprioritaskan RUU Cipta Kerja dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ini kami menyampaikan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja untuk segera dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Demikian paragraf pertama dalam surat yang diunggah Rahlan Nasidik. Namun, ada sorotan lain yang menjadi perhatian dari Rahlan. Politisi yang pernah menjabat sebagai Wasekjen Partai Demokrat ini menyoroti tanda tangan Presiden Jokowi. Dia mengatakan tanda tangannya ruwet. Seperti diketahui, surat bulan Februari itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober kemarin. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dimajukan 3 hari dari awal dari semula yang dijadwalkan pada Kamis 8 Oktober mendadak diubah ke hari Senin. RUU Cipta Kerja resmi disahkan kendati dua fraksi DPR RI yakni fraksi Demokrat dan fraksi PKS menolak menyetujuinya. Presiden bahkan walk out dari sidang paripurna usai terjadi ketegangan dengan pimpinan rapat. Sementara itu di luar gedung parlemen gelombang protes muncul dari rakyat. Buntutnya demonstrasi terjadi besar-besaran di berbagai daerah Indonesia. Sebelumnya Rahlan juga meminta agar Presiden Jokowi bertanggung jawab jika para pendemo yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja terpapar COVID-19. Rahlan menegaskan resiko terpapar COVID-19 hingga cedera akibat bentrok yang dialami oleh para pendemo merupakan kesalahan Jokowi. Pak Jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan dengan resiko terpapar COVID-19 atau cedera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah Anda. Begitu kata Rahlan. Dia menjelaskan Jokowi sebagai kepala negara lah yang menyebabkan rakyat turun ke jalan menuntut keadilan. Kemarahan rakyat memuncak usai disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin sore. Peraturan perundangan tersebut dinilai merugikan rakyat karena berisi banyak pasal kontroversial dan hanya menguntungkan pengusaha. Turun ke jalan menuntut keadilan adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk merebut hak-hak yang diberangus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Akankah Jokowi jatuh? Ustadz Abrar Rifai mengatakan, waspadalah, apapun logikanya. Jika gerakan rakyat ini benar-benar masif dan berlangsung lama, semakin lama semakin mengkristal, maka kekuatan apapun tidak akan bisa menghalau. Pemerintah dengan segala alat yang ada padanya tidak akan berdaya. Polisi walaupun selama ini memang terkesan sepihak kepada penguasa tetap akan tak sanggup melawan rakyat. Tentara jelas tak akan konfrontasi dengan rakyat, apalagi partai-partai baik pendukung Undang-Undang Cipta Kerja atau penolak. Jangan lagi sekedar pencitraan dan main leles sana-sini. Segeralah bersikap, berpihaklah pada rakyat. Sebab bisa jadi berawal dari buruh yang mempersoalkan Undang-Undang Cilaka itu, justru ini akan beralih menjadi tuntutan penggulingan pemerintahan. Saat ini walau belum solid, mahasiswa sudah membantu buruh. Orang-orang atau kelompok yang selama ini memang tidak suka pada rezim bukan tidak mungkin akan segera ambil bagian. Rakyat dengan beragam latar belakang dan kepentingan bisa jadi nanti berada pada titik tamu yang sama muak pada penguasa saat ini. Penguasa eksekutif yang dikomandani Jokowi, penguasa legislatif yang dikomandani oleh Puan Maharani. Ketika memang benar nanti gerakan dan kerumunan rakyat sudah pada titik ingin menjatuhkan Jokowi, bahkan orang-orang yang tadinya mendukung Jokowi dan Puan akhirnya pun akan bergabung bersatu padu bergerak melawan dan bersama menurunkan rezim. Apalagi menyaksikan pada berbagai tayangan demonstran sudah mulai kritis dan anarkis, sementara aparat juga sudah represif. Protokol kesehatan terkait COVID-19 sudah tak ada. Aturan berdemo sudah diabaikan para pendemo. Standar pengamanan pun sudah diabaikan oleh aparat. Jika sudah begitu, mari kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah gerakan ini akan membesar dan benar-benar berhasil mengalahkan kekuasaan, ataukah ternyata penguasa yang justru berhasil memberdaya gerakan ini, semisal dengan cara melakukan beli-beli himpul gerakan?